map Haven, map dengan 3 side di mana taking control map sangat penting. Son, ini akan sangat menarik sih Son. Ya ini menarik karena nggak cuma mereka ganti agent ya, mereka juga ganti susunan pemain karena terakhir kalau nggak salah kita lihat Onyx main di Heaven itu Elmimor masih pakai Reina. Kalau gue nggak salah ingat, dan Severin yang masih pakai Killjoy. Ya. Jadi ini mereka ganti agent, susunan playernya juga berbeda. Jadi cukup menarik untuk kita lihat. Mereka jelas sudah masak sesuatu ya, udah tinggal kita rasa ini masakannya enak apa enggak. Dan itu akan kita rasakan sesaat lagi dalam 7 detik. Pistol round akan segera dimulai. Dari posisinya Lords of Heist kayaknya bakal rush A dengan pemain-pemain yang nge-stack ke arah Elong. Ada Recon, ada langsung fault line. Hilang palanya monyet langsung. Nggak pakai babi bu, dan satu pemain berhasil dikantongi oleh Lords of Heist. Tersisa 4 pemain lainnya dari Onyx yang masih menjaga posnya masing-masing karena gak ada informasi sama sekali yang didapetin sama monyet walaupun dia mati. Ya, dan sekarang kondisi 4 melawan 5 bukanlah kabar baik untuk Onyx G, di mana mereka harus menjaga 3 side tuh. Jadi kayak ini Lord of Heist masih punya banyak waktu, masih ada 1 menit lebih untuk dia gali dulu informasi, untuk diskusi dulu ingin gerak ke arah mana. Tapi kayaknya mereka tetap kekeh untuk masuk ke arah E karena dia tahu kayaknya Killjoy-nya nggak mungkin di arah E side, dan sudah setup masuk di mana Kylie sudah masuk ke dalam side, back side-nya sudah dicek clear semuanya, nggak ada siapapun. Ya artinya side-nya udah free, tapi hati-hati masih ada delay yang bisa dilakukan oleh Severin dengan shock dart-nya connect dan all drone pun dikeluarkan. Tapi sayangnya cuma bisa nge-tag ke satu pemain dan udah ketahuan juga. Dan bahkan aftershock sudah dikirim ke arah Hell. Coba untuk diusir terus-terusan. Stars juga udah dipasang. Retake situation untuk Onyx. Selonong boy aja masuk cepat di balik smoke. Kylie harus menghilang sekarang. Dan bahkan di arah Hell-nya juga hampir bisa di-through the smoke. Masih bisa survive, tapi sayangnya Ryu harus hilang. Peekaboo memang dapat kill ke arah NC Slasher 2 melawan 2. Apakah Severin akan memenangkan duanya? Dimenangkan oleh Peekaboo. 1v2 situation. Severin, dia darahnya udah cukup low, tapping spike, coba untuk nge-pick ke arah short dan berhasil diamankan killnya oleh Peekaboo. Triple kill berhasil didapatkan. Pistoron yang menurut gua sedikit membingungkan karena posisinya Lord of Heist tadi udah ready post plan. Tiba-tiba Kylie kena shutdown terlebih dahulu. Somehow Ryu sebelum dia hilang dia dapetin 1 kill terlebih dahulu. Jadi semuanya masih ke distract ke arah Ryu, sehingga teman-teman dari Lord of Heist yaitu Peekaboo yang bisa di arah short tuh bisa mainin timingnya untuk melakukan pick zone. Ya ini trade frag-nya jalan terus ya kalau misalkan kita lihat dari masing-masing tim. Sayangnya ya itu Lords of Heist sudah unggul duluan di awal. Dia dapetin monyet itu bener-bener game changer dan setupnya menurut gue lumayan rapih. Onyx mencoba retake tapi ya Lords of Heist menunjukkan kualitas mereka. Dan di sini lagi-lagi Peekaboo mendapatkan NC Slasher. Bukan awal anti-Iko atau Iko round yang bagus, tapi monyet menunjukkan keperkasaannya di arah Silong. Dan gue sendiri pernah merasakan ketajaman orang ini di Silong, jadi cukup masuk akal melihatnya mendapatkan kill. Dan tentu itu akan sedikit membuat Lords of Heist ngerem push mereka ke arah Silong. Dan kayaknya bakal dibaca oleh Onyx. Kita lihat pergerakan pemainnya udah mulai cenderung ke arah side A. 3 pemain rotate semua. Dan kayaknya Lords of Heist bakal mendapati side yang udah siap banget buat di retake. Nano Swarm-nya gagal naik ke arah Heaven. Dan langsung monyet 1 kill lagi. Dan Ryzen datang. Langsung Severin juga mampu mendapatkan 1 kill. 2 lawan 2 sekarang Insane mampu menyamakan kedudukan pemain dan Elmimor! Oh my god! What was that? 2 headshot, 1 melihat musuh, yang satu lagi gak melihat musuh. Itu ilegal coy. Kasian anaknya Elmimor, ya ampun. Bayangkan apa perasaan dia digituin. Wah gila itu gak. Itu Gue udah gak ngerti itu. Coy, kita nggak usah nge-cash, ini pertandingan udah seru coy. Iya. Itu diem aja. Lu diem aja kayaknya udah seru sih. Ini terlalu gila Pak. Ini teknik membunuh tanpa melihat itu tadi dari Elmimor. Kill. Buset. Oke, let's move on. Artinya terkena Thrifty dari Lord of Heist di round keduanya. Gantian sekarang mereka akan bermain dengan Sheriff ini. Apakah Sheriff mereka akan sama impactnya seperti Onyx G barusan? Gimana memberikan elemen of surprise tentunya ke arah Lord of Heist. Sementara Kylie dicoba mencari timing dari arah B. Coba untuk sneaky peeky menghancurkan sebuah alarm bot yang berada di arah B side. Tapi Nanostorm udah dinyalain 1 oleh Elmimor untuk ya tentu saja mendelay. Ditambah udah ada 1 Nebula juga yang ditaruh di arah entrance B. Membuat
Kylie harus kembali mundur, coba mungkin approach ke arah si, tapi kayaknya si lebih tepatnya Garage bukanlah spot yang baik karena ada turret plus 2 pemain yang udah standby mengandalkan kontak satu sama lain, bermain first contact, tapi Kylie masih penasaran. Coba untuk sneaky picking ngecek apakah dia akan masuk ke dalam. Tapi kalau melihat adanya 3 pemain di depan double door sepertinya yes. Kevin Bondor langsung tampil lihat run and gun supremacy. Tapi Insane berhasil mendapatkan 2 pemain. Severin berhasil menumbangkan Ryzen juga. Garage coba ditahan terlebih dahulu. Udah ada flank yang dilakukan dari Monyet di arah A lobby. Dan Flash udah ready dari Shiro. Udah dikeluarin, bahkan Shiro mendapatkan pick up dengan angle yang begitu tipis. Bahkan Insane memang darahnya udah low, harus menghilang after shot dikirim. Dan Ryu pun harus ikut tumbang di tangan Shiro. 2-1 untuk Onyx G. Wow, itu Shiro kokoh banget jaga angle-nya, nggak ada yang lewat sama sekali. Walaupun memang Lords of Ice pakai Sheriff, tapi ya cenderung itu dia. Ketika lu bawa senjata yang lebih inferior, lu mau main rapat, lu pengen mengandalkan trade frag itu, lu pengen bawa kuantitas ke kualitas. Tapi sayangnya itu nggak terjadi dan sekarang kita akan melihat dua-duanya sama-sama punya rifle. Ini ronde yang sesungguhnya dan Onyx bisa saja memperjauh atau bahkan meninggalkan Lords of Ice dari segi angka kalau mereka menang di ronde ini. Dan kita lihat aja bakal ada raw pick kayaknya, nggak pakai utility sama sekali. Itu artinya free orb yang dikasih ke Sova dari Lords of Ice. Insane sekarang punya Hunter's Fury, drone terbangkan ke arah side dan bakal mendapatkan informasi. Elnimor udah ketahuan, masalahnya dari NC Slicer juga udah ke spot karena dia nembak tadi, ini masih belum repost. Sekarang bakal tarik ulur, Lords of Ice mundur kembali, mencoba memberikan presence saja nampaknya ke arah side C. Masalahnya mereka udah menghabiskan drone dan udah nggak ada utility yang bagus kayak drone lagi karena mereka nggak bawa Sky, jadi akan bermain lambat. Ya, ini ya dari Lord of Ice terpaksa untuk menggunakan teknik menghilangkan presence terlebih dahulu. Karena seperti yang lu bilang nggak ada lagi utility untuk mencari informasi seperti drone yang udah dikeluarkan. Tapi setup cepat kayaknya langsung udah mencari timing yang terkena fault line dari Kylie. Hampir daripada ke temennya tapi saja mendapatkan satu udah begitu baik dari arah platform. Bahkan Elnimor juga berhasil dapetin satu through the smoke kill ke arah Ryu. Memang Ryu dapetin satu kill juga ke arah Shiro. Cuma masalahnya mereka sisa berdua bersama dengan Peekaboo mengamankan Spike, coba untuk melakukan rotasi ke arah E. Tapi Onyx G mereka akan tetap menunggu pemain-pemain Lord of Ice itu melakukan planting karena mereka menang dari segi jumlah pemain. Mereka berempat, lawannya cuma berdua. Mereka nggak perlu terlalu early rotate atau rotasi cepat karena rawan terjadi penculikan tentunya nanti ketika lu ngepick sendiri-sendiri. Dan Spike sudah terpasang. Inilah waktunya untuk Onyx G untuk melakukan retake bersama-sama. Tapi sudah ada satu pemain yang melakukan agresif post plan masuk ke arah Billing. Apakah itu di-expect? Tapi Insane dia coba untuk ngepick lagi. Tapi Recon Severin benar-benar on point. Ter-expect jadinya posisi dari Insane sudah ketahuan. Akan coba untuk di-pick. Insane masih dapetin 2 kill hampir yang ketiga. Tapi NC Slasher masih bisa dapetin kill tersebut. 1v2 situation Peekaboo. Apakah dia bisa bertahan? Cosmic Divide dibuka dan harus crossing. NC Slasher harus tumbang. Monyet kiri kanan kulihat saja. Ning nang ning nung. Tapi belum rupanya. Peekaboo berhasil mendapatkan clutch tersebut. 2v4. Oh my god, ini Son 2 lawan 4. Ya itu 2 lawan 4 yang harusnya di atas kertas dimenangin sama Onyx. Cuman lu lihat ini space antar pemainnya terlalu jauh dan itu nahan angle-nya bagus banget. Dan itu adalah angle yang emang sulit banget buat di clear. Antara lu bodo amatin atau ya lu harus commit bertiga langsung swing. Dan pas banget itu Insane lagi kena dua-duanya. Dan bahkan Peekaboo menurut gua berhasil bermain di balik Cosmic Divide. Seorang NC Slasher sendiri yang menurut gua bukan Cosmic Divide terbaik. Ya, kenapa nggak nutup shortnya sekalian? Jadi sayang banget, gampang banget ditembusin, justru jadi senjata makan tuan. Dan sekarang Onyx untungnya punya uang untuk melakukan baik kembali. Langsung kita lihat di sini ada Rolling Thunder dibuka oleh Lords of Ice, tapi Kylie serta Insane masing-masing mendapatkan 1 kill. Severin masih mendapatkan 1 dengan Hunter Fury-nya. 3 lawan 3. Insane berhasil mendapatkan Shiro yang berdiri di tengah jalan. 2 lawan 2 sekarang. Monyet dengan operator menjadi retake yang sulit. Severin masih punya all drone. Dia masih
punya recon juga harusnya dalam beberapa detik. One Monyet enemy remaining. kalau bisa meng-cover udah ketahuan dan masalahnya shock dart dari udah ketahuan dan masalahnya shock dart dari Insane Connect. Dan Zephyrin pun tumbang. Monyet apakah mampu melakukan clutch, mampu mendapatkan satu kill. Di sini Flash buta. Oh my god! What inhuman reaction? Di flick pala pecah boy. Onyx sekali lagi memenangkan ronde dengan gaya. Oh my god. Ubud flick itu boy. Buset. Ubud flick. Gila, itu bantingannya ngeri Ngeri banget. banget Wah, sumpah. Sumpah gue gak expect bantingannya kayak gitu. Kalau tadi dia nge-pick itu kayak kanan kiri kanan kiri kanan kiri kiri ya, dia langsung di-pick. Wah, gue gak ngerti sih. Gue gak ngerti sih itu Asli. sih. Wah sengit sih. Ini sengit sih Ini menurut sengit, gua. ini sengit. Wah, ini benar-benar gila lihat sih. Ya, ekonomi dari kedua tim sebenarnya nggak jauh berbeda, cuman emang Monyet dia masih bisa nge-secure lagi operator yang diambil barusan ya, karena dia berhasil dapetin clutch, jadi masih punya operator. Sebenarnya ekonominya nggak jauh berbeda sama Onyx. Bahkan Onyx juga bermain dengan 2 Spectre, 1 Sheriff dari Elmimor. Bloodstorm sudah dikeluarkan oleh Kylie untuk memberikan dampak thrifty mungkin untuk Onyx dan coba untuk melakukan updraft. Dia nggak kelihatan siapa-siapa, nggak nemu siapa-siapa di arah Elongnya. Akan coba untuk approach ke arah B, tapi kayaknya sekali lagi B-side bukanlah side yang tepat mengingat adanya Stars dan juga Nano Swarm plus turret yang dimiliki oleh Sheer. Bahkan Aldron sudah mendetek posisi Kylie dan bahkan di wallbang oleh Elmibor dari arah garage menilai posisi Kylie. Ya, gue cuma bisa ketawa sih kalau udah mati kayak gitu ya. Asli itu. Itu ya Valorant itu kadang kejam ya. Dan nampaknya kekejaman itu dirasakan sendiri. Monyet dengan operatornya dapetin Insane. Oke, ini mulai terlihat sulit sekarang bagi Lords of Ice. Ada Gravity Well, di-delay abis-abisan. Dan masih dijaga dengan sangat kuat. Lihat, Zephyrin udah siap dengan line up shock dart-nya. Dan misalkan kita lihat Ryzen nembakin apa tadi? Ini mencoba wallbang ke arah ini ya, kayaknya ke arah window. Dan Zephyrin dapetin Ryu. Line up-nya berhasil toh. Dan Zephyrin bakal masuk. Iya, ini udah tinggal pembersihan doang. Dan 4-2 Onyx unggul 2 angka atas Lords of Ice, semua dibuka dengan tembakan goib dari Elmimor. Itu kayaknya Ryzen kayaknya ya, gue nggak tahu gue salah lihat apa enggak. Itu kayaknya Ryzen lo karena tembakan Elmimor deh. Karena Elmimor juga beberapa kali nge-spam juga, kayak masih coba kayak nge-spam. Gak tahu apakah gue salah lihat ya, karena dari pemain-pemain Lord of Ice tuh nggak ada yang konteks sama sekali di arah B. Karena pemain Onyx kan semuanya main di belakang kan. Semua main di belakang. Zephyrin main line up gitu. Dari Elmimor ada di garage, kayak bener-bener gak ada yang konteks sama sekali. Tapi tahu lah, kok tahu-tahu dari dia 5 gitu, kok tahu-tahu dia low. Oke, dan sekarang Shiro masih mempertahankan Spectre dan Elmimor bahkan membeli Stinger. Kayaknya atau Stinger dropan yang didapetin, tapi sayangnya Monyet harus dipaksa mundur karena terkena tag oleh Recon. Dan dia harus mundur karena dengan adanya fault line juga dia nggak bisa ngapit terus-terusan ke arah Elong. Dimana Kylie, dia akan coba untuk mencari timing operator shot, udah ditembak langsung repositioning ke arah Heaven sekarang dari Monyet. Coba untuk nge-pick ke arah Lon, tapi udah di smoke dan langsung dash masuk dari Kylie. Udah ada flash juga sebagai support untuk masuk ke dalam side. Dan shock dart line up-nya keluar. Hunter's Fury juga keluar, tapi belum bisa untuk dapetin 1 kill. Tapi Monyet menggunakan timing Nebula yang habis bisa mendapatkan posisi dari Ryu. Sudah ada lockdown yang dikeluarkan, tapi Onyx hanya perlu mundur sejenak untuk bisa maju lagi untuk melakukan retake karena mereka menang jumlah pemain. Tapi Kylie, apakah dia coba untuk memainkan timingnya? Dan lockdown pun dibalas oleh Elmimor. Turret ditaruh ke dalam smoke. Enggak ketahuan, kelihatan oleh Elmimor. Stinger supremasinya. Masih ada 1 kill memang dari Insane, tapi juga masih dapetin pick up satu persatu. Dibersihkan, di absen, dan menyisakan Ryzen seorang diri yang nggak bisa berbuat banyak karena dia sendirian. Dan Onyx melakukan flawless retake menurut gua di round ke-7 ini, Son. Gila, di sweeping itu side-nya.
Iya. Dia pakai 2 ultimate loh. Dia Onyx nih komitmennya luar biasa menurut gua. Dia pakai lockdown di combo juga sama Rolling Thunder dari Shiro. Jadi dia udah mastiin ini side udah pasti bersih. Paling cuman satu angle kemungkinan yang harus dicek, yaitu Hell. Dan bener aja, dan tadi menurut gua siapa tadi? Kylie kalau nggak salah, itu unlucky banget sih dia ke spot sama si Elmimor, langsung di-breaded sama Stinger. No chance sama sekali untuk Kylie, dan ini kelihatannya momentum udah dipegang sama Onyx. Lords of Ice sekarang mereka harus ikut terus-terusan. Ryzen memang mampu mendapatkan Severin, tapi langsung di-refrag oleh Monyet di sisi lain. Dan 4 lawan 4. Kalau misalkan kita lihat dari ultimate count, nggak ada yang punya ultimate. Jadi jelas dari segi senjata diunggulkan oleh Onyx G. Monyet bakal menahan dari arah short. Kita lihat, lu lihat ini selalu main 2, selalu ada refrag di side A-nya. Sementara emang Elmimor dikasih main sendirian karena lu masih bisa kabur ketika lu main dari arah garage. 4 lawan 4 masih menahan, mencoba untuk mendapatkan 1 kill saja dari kesalahan yang mungkin dilakukan oleh Onyx G. Tapi masalahnya lu lihat betapa disiplinnya Onyx G ini. Ini bener-bener tangkap banget. Udah ketahuan, udah ke spot satu pemain, yaitu Insane udah berhasil ditumbangkan oleh Shiro. Dan Monyet masih standby di angle yang dari tadi dia jaga, yang dari tadi dia pantau di arah sewer. Tapi fault line dari Ryu sepertinya connect juga karena Monyet flash keluar, dash masuk, tapi dia apakah tahu ada Monyet di area shot, dan Monyet juga berhasil dapetin Ryu. Kylie berhasil Shiro emang lagi low, tapi Monyet bermain di balik smoke, berhasil mendapatkan 1 kill karena Peekaboo 1v1 di arah side dan dimenangkan oleh Monyet. Quad kill berhasil didapatkan, dan Monyet benar-benar menunjukkan kapabilitasnya menggunakan Jet sebagai duelist dari Onyx G begitu sharp untuk menjadi anchor juga di defender side. Dan ini Kylie udah ada di posisi yang advantageous, tapi somehow Monyet masih bisa aja nyelip-nyelip. Kayak sumpah kayak belut. Dia kayak berasa bisa nih nyelip ke sini nih, bisa nih. Dia kayak tahu jalan tikus main di Heaven, tahu nggak? Padahal dia mainnya di tempat yang terbuka, manfaatin smoke doang, dan kayaknya nggak dimiliki oleh Lords of Ice menurut gua. Dan udah mulai kebaca feeling gue sih dari Lords of Ice. Onyx G, lu lihat respon-responnya gimana mereka bermain sebagai sebuah tim. Itu kelihatan banget rapihnya, dan Lords of Ice mulai crumbling. Dan di titik ini pemain-pemain atau mungkin tim tier 2 agak sedikit kesulitan untuk comeback. Dan harusnya di posisi 6-2 ini ketika mereka bisa buy tactical timeout itu harusnya udah di call. Dan sekarang mereka bakal coba tetap maksa ke arah side A. Kylie berhasil mendapatkan entry, dan itu penting banget through the smoke. Di sebuah keuntungan yang luar biasa untuk Lords of Ice. Severin coba mendelay tapi gagal, at least mencicil nyawa sedikit. Dan nampaknya akan coba setup retake di sini. Dan terkena recon dari arah Gravity. Jadi setup Gravity Well juga oleh Hansi Slasher. Dan 4 lawan 5 retake harus dilakukan oleh Onyx. Masalah itu dia fault line selalu dikeluarkan, selalu mengganggu, dan Kylie udah tinggal nyapu bersih doang. Ryzen mampu mendapatkan 1 kill. Monyet serta Severin tiba-tiba saja mampu mendapatkan kill, tapi tentunya terlalu sulit bagi Onyx G dan Lords of Ice dengan post plan yang sangat kokoh menurut gua. Onyx terlalu memberikan banyak ruang bagi LOH untuk mendapatkan site secara gratis, sehingga ya lu lihat tadi si Ryu masih punya fault line, flashnya masih lengkap, dia masih bisa nahan banget di Hell. Jadi menurut gua Onyx kalau misalkan mereka mau nahan, kayaknya mereka harus pede untuk ngambil angle, nggak bisa selalu dilepas kayak tadi. Iya, karena tadi bahkan masuk ke dalam site-nya nggak butuh banyak stars dari Peekaboo. Jadi Peekaboo masih bisa nge-smoke terus di Heaven, di City, di smoke, semuanya di smoke. Jadi nggak ada celah buat Onyx G bisa untuk masuk melakukan retake. Dan sekarang kita lanjut ke next round ke-10, di mana bermain working. Dan oke, nggak jadi, sudah ada Rolling Thunder, tapi cuma Kylie bisa masuk karena tertahan oleh Gravity Well. Tapi mereka akhirnya udah bisa masuk ke dalam side-nya clear, lagi-lagi kosong. Ini kayaknya udah di-expect oleh Onyx G. Hunter's Fury keluar, nggak berhasil connect yang kedua, dan yang ketiga juga nggak connect ke arah siapapun. Akan coba bermain flank kah melalui Silong, karena Elmimor coba untuk taking control ke arah Garden, tapi nggak menemukan siapapun. Sepertinya coba untuk ngecek doang, dan Spike berpasang. Tapi Monyet, dia masih sabar untuk nge-pick dari arah A lobby, mendapatkan Peekaboo. Starsnya tidak lagi bisa digunakan untuk melakukan delay, tapi Insane begitu sharp, tapi berhasil di-trap oleh Shiro. Monyet right click, berhasil menggunakan Blaster Mail. Last player standing, quick stop dari Monyet, menutup lagi round untuk Onyx G.
Wah, ini orang gila sih. Dia ketika spike plant dia masih di A lobby. Coba lu bayangin orang dari mana dengan operator masih di A lobby untuk ngecek di arah silonnya dan dapat ke arah Peekaboo, dan dia langsung dengan PD-nya berganti ke arah Blastor, dapat 1 kill, langsung swing keluar smoke, quick scope, dapetin 1 kill lagi ke arah Ryzen. Bocah gila. Itu bocah gila ini ya. Sumpah bocah gila asli. Monyet nih konsisten banget dan menunjukkan selalu berapa kali Onyx menang dengan gaya cuy. Selalu. Iya. Kayak selalu fashionable tau gak sih endingnya. Dan Monyet sekarang langsung main cepat lagi push. Dan Kylie ketahan. Bakal mencoba updraft untuk mendapatkan kill dengan Bladestorm-nya. Tapi tidak mendapatkan apapun. Dan smoke ini harusnya dicurigai nih sama Kylie. Smoke apa nih? Smoke dari defender side kok di sini. Harusnya dia sadar kalau ada tuh. Deleted. Monyet hilang palanya oleh seorang Kylie. Itu nice shot banget. Dan bisa saja menjadi kunci kemenangan untuk Lords of Ice yang langsung gaspol ke arah side B. Bermain dengan tempo yang sangat cepat. Ada drone di TB-in Bae. Ada fault line. Mau nggak mau Kylie harus mundur. Dan itu bisa saja menjadi kesalahan fatal. LB4 mampu mendapatkan double kill. 3 lawan 3. Sekarang ada recon dari seorang Severin masuk. Mengganggu post plan dari Lords of Ice. Kylie dengan Bladestorm yang mampu mendapatkan satu lagi. Sisa satu pisau. Oh my god, Kylie. Are you kidding me? Gokil. Gokil banget. Bro, buset. Gila. Wah. Ini gila. Wah, asli ini masing-masing pemain dapat klip frag movie sih. Gokil. Ini gila. Last kunai nih. Set. Ini Buset. kena loh. Pisau terakhir, Kunai boy. terakhir. Buset. Gila, itu udah kayak itu straight out from Naruto, coy. Dengan kunai terakhirku aku akan mengenakan dia. Cak, kena. Gak logis, sumpah. Gak logis. Ini top 10 anime battle cuy ini, sumpah. Oke, tapi Monyet bermain agresif dan harus dilihat oleh Ryzen yang expect akan hal tersebut karena ada gravity well yang ditaruh di sana. Dan Kylie dia menggunakan operator di round ini yang artinya kemungkinan besar Lord of Ace akan bermain cukup pelan. Kayak coba curi-curi 1-2 kill lagi mungkin untuk baru eksekusi masuk ke dalam site. Karena dari tadi Kylie masih coba nungguin. Artinya mungkin pemain Onyx yang bandel nge-push ke arah silo. Tapi sepertinya juga nggak mungkin di-push oleh Onyx G karena mereka dapat satu informasi tuh banyak banget. Nih ada di arah garden, di arah mid tuh banyak banget. Jadi nggak ada alasan untuk nge-push posisi tersebut. Tapi Jiggle, apakah Jiggle ini akan menjadi Jiggle kemenangan dari Shiro? Dan fault line sudah ready. Lu lihat itu kena! Wallbangnya kena! Kena cuy, You should apakah ini juicy moment? Wah, Tertek ke 61 HP, masalahnya Shiro punya Rolling Thunder nih. Ini bahaya, itu lockdown yang nggak begitu efektif Iya. menurut gua ngelihat posisinya dan justru ini sebenarnya wah dia pancing boy. Dan di sini Ryzen tiba-tiba lohe, tiba-tiba jadi 2 lawan 4. Severin, apakah dia mampu menahan posisi ini bersama juga dengan NC Slasher? Gagal di-push dari 2 sisi. Oh my god, lockdownnya kemakan. Yep. Baitnya kemakan abis-abisan sama Onyx dan 75 Lords of Ice. Perlawanan yang luar biasa mereka tunjukkan di map pick mereka sendiri. Onyx jelas 7 angka yang mereka dapatkan itu nggak semuanya mudah. Iya, ini udah mulai menurut gua mesin kedua timnya nih udah panas nih dua-duanya nih. Udah mulai dapetin momentum masing-masing dari kedua tim. Justru sekarang mana menurut gua kayak momentum nih udah mulai ditarik nih, udah mulai disedot nih sama Eloha. Ayo dong, ke saya dong gitu. Kayak Onyx G yang tadinya dia nge-lead cukup jauh gitu kan, 7-3 atau 7-2 tadi Onyx G harus menutup first half-nya dengan angka 7-5, dia nge-stuck gitu di angka 7. Gak ada ruang sama sekali tadi bagi Onyx G untuk bisa dapetin angka lagi. Tapi sekarang udah di reset karena sekarang udah masuk ke second half, pistol round disamain lagi. Tapi Monyet nice recon juga menurut gua dari Severin. Reveal satu pemainnya itu Peekaboo dan tidak adanya smoker untuk melakukan delay juga dengan starsnya. Dan sekarang 4 melawan 5 dan langsung bergerak ke arah A-side. Tapi dari Onyx G mereka bermain sabar, mereka bermain santai, pelan-pelan, gak mau sampai informasinya ketahuan oleh Lord of Ace. Mereka memilih untuk walking, tapi dari Lord of Ace coba untuk membaca situasi ini, menebak bahwa ini Onyx G akan gerak ke arah A-side.
Dimana Insane sudah ready di arah Heaven. Dia tahu akan di smoke. Recon keluar bersembunyi di balik smoke. Tapi satu kill lagi didapatkan oleh monyet ke arah Kylie. Bahkan Elmimor juga mendapatkan Ryu dengan nano swarmnya. Shock Dart dikeluarkan ke arah default karena dia mendengar suara plan. Shock Dart kedua masih meleset. Tidak konek ke siapapun. Bahkan Elmimor juga mendapatkan Ryzen. Satu momen terakhir yaitu Insane berhasil ditumbangkan oleh NC Slasher dan menjadi flawless pistol round untuk Onyx G. Ini monyet makan apa sih? Nggak tahu. Buset. Makan pai susu enak kali ya dia. Nah, itu dia. Asli. Kayaknya sugeras deh dia ini. 16 kill dan semuanya impactful kalau kita lihat. Dan itu banyak kali raw pick yang ya kita manusia-manusia jelata ini tidak bisa lakukan, bro. Dan Lords of Ice banyak banget kecolongan di awal ya karena raw pick dari monyet. Dan wow, ini pistol round tadi pure. Hampir bisa dibilang 30% semuanya gara-gara monyet. Dan oke, sekarang memasuki anti-eco round. Lords of Ice, mereka ada Marshall dari seorang Kylie. Entah bisa berdampak banyak apa enggak. Kita tahu dia membuat kita cengok dengan Blade Storm-nya tadi. Dan aduh, adalah oh no. Adalah rembot yang nge-spot dan itu udah tahu berarti Onyx kalau backstep mereka udah deket. Kayaknya mereka langsung eksekusi cepat ke arah side C. Elmimor gatekeeping dengan Sheriff di tangannya. Martial versus Sheriff bakal diadu coy. Connect shotnya. Satu pemain hilang pala, masih ditompoin, hilang lagi palanya. Itu sudah cukup tembakan peringatannya dari seorang Elmimor dan bahkan kena lagi. Kena lagi tertek ke 15 HP. Apa ini Le? Ya ampun. Oh my god, dua pemain tersisa Kylie dan mereka udah kayak ayo ini masa sih? Ya ampun, kena lagi. Ya ampun. Wah, masa sih? Ya ampun. Ya ampun. Gak bisa ini gua. Ini gila. Tolong dong, Onyx sama Lords of Ice. Bro, temen saya ini lagi COVID. Ya. Nah, nggak COVID aja kalau nge-cash ini udah ngap. Apalagi temen saya nih. Yang lagi COVID. Tolong dong. Kasian gitu loh. Gila. Elmimor nih. Pala. Cak. Terus nge-take wallbang lagi tadi. Terus nge-take wallbang. Wah, asli. Terus nge-kill lagi. Ya ampun. Wah. 9-5 Lords of Ice setelah ronde anti-eco yang cukup mengerikan dari Elmimor tadi. Lords of Ice sekarang bisa full by round. Pertama mereka di second half. Onyx unggul 4 angka akan bermain dengan senjata yang lebih minimalis. Tapi langsung ada aftershock. Ini langsung cabut. Langsung gila datang dan pergi begitu saja guys. Nano Swarm langsung dibuka. Buset itu temponya cepet banget. Napas guys, kita ini butuh napas. Langsung aksi terus pakpok. Ya gitu dah toh, silakan. Oke, coba untuk melakukan defuse, coba untuk melakukan retake. Half defuse sudah dilakukan. Insane berhasil dapetin 1 kill, tapi masih ada Ryu juga. Berganti ke arah klasik, Elmimor dapetin 1 kill lagi ke arah Ryu. Defuse-nya di stick terus, dan berhasil diamankan oleh Lord of Ice. Untungnya bisa diambil retake tersebut oleh Lord of Ice. Tapi tolong banget ini mah. Tadi kita baru lagi ngomongin post round-nya gitu kan. Lagi ngebahas tahu-tahu udah planting spike, udah post plan situation ya kan. Sonong boy ngeplan dia nggak pakai babi bu. Nggak sopan coy, nggak permisi dia. Tapi ya itu tadi menurut gua utility udah banyak kepake sih sama NC Slicer. Jadi post plan-nya tuh nggak banyak utility yang bisa dipakai dari Astra. Tapi kita lihat sekarang Elmimor punya lockdown. Udah punya lockdown. Dan bisa aja dipakai di ronde kali ini. Oke, tempo melambat sedikit, boleh. Oke, Insane bakal mencoba masih kena recon dia di situ, bro. Buset. Dan monyet bakal mencoba menahan. Kita lihat hanya dijaga 3 pemain, nggak ada ultimate yang online. Dan masih ditahan juga mid-nya. Dan ada yang push. Monyet akan mencoba perlahan mendekati A-side, mana Insane masih menahan dengan senjata yang cukup efektif di jarak dekat. Bener. Dan ini masih nunggu banget sih, mancing Lords of Ice untuk ngeluarin utility-nya dulu, berharap terutama fault line dari Ryu ini keluar sih, atau mungkin atau flash-nya keluar lah satu. Dan kayaknya masih bermain dengan sangat sabar, masih debate utility-nya, dan itu dia flash-nya keluar. Tapi monyet dengan lincah berhasil mundur dan menghindari kematian. Masih 5 lawan 5, 1 flash berhasil keluar, 70 HP sekarang monyet. Severin
akan mencoba maju A fine day. sebelah kanan. Oh, nice flick dari seorang Zephyrin. Dua pemain dari arah backside, langsung ada sebuah stun atau bahkan gravity well yang bahkan mengganggu pemain-pemain Lords of Ice. Wow, what an execution by Onyx G. Utility usage yang luar biasa mengganggu semua titik permainan Lords of Ice dan menyisakan Peekaboo serta Ryzen sendirian. Oh my god. Ini udah nyisain Ryzen Peekaboo sendirian udah sulit banget. Padahal tadi menurut gue advantage-nya sedikit dipegang oleh Lord of Ice, dimana posisi monyet tekan attack kan di arah Elong, tapi sayangnya gagal dieksekusi oleh Lord of Ice. Mereka terlihat tidak begitu sigap untuk ngedodge gravity well-nya dari NC Slasher. Dua-duanya kena vulnerable. Itu udah enak aja Shiro ngeran and gunning satu persatu pemain-pemain yang ada di arah backside dan berhasil diambil side-nya. Plan udah keambil, 4 lawan 2, udah tentu sulit untuk Lord of Ice bisa ngedeteksi situasi tersebut. Dan sekarang skor akan menjadi 10-6, di mana Lord of Ice mereka sudah tertinggal 4 angka yang tentu saja ini bukan kabar baik. Kabar baik untuk Lord of Ice. Mereka memang masih bisa nge-save 2 senjata, mereka masih coba untuk force buy, tapi kalau menurut gua kalau Lord of Ice gagal dapetin round ini, match point confirm sih untuk Onyx G. Karena artinya kalau Onyx G menang round ini dia 11, di next roundnya ekonominya dari Lord of Ice nggak begitu baik, ekonomi seadanya, harusnya akan sheriff doang. Itu udah confirm match point kalau seandainya Lord of Ice kalah di sini. Ini udah benar-benar jadi round wajib menang sih untuk Elo Hasan. Ya, ini wajib kudu banget menang. Miskinin gak ada artinya sih, harus menang sih, emang bener. Dan lu lihat Onyx, kita tahu dari dulu itu trademarknya adalah main lambat. Hampir ngabisin 1 menit di awal tuh di baseline mereka sendiri. Mencoba untuk mancing musuh maju, mancing musuh pakai utility-nya biar musuh penasaran nih pemain-pemain ini ada di mana sih. Dan pada akhirnya sekarang mereka agak sedikit mengubah tempo. Kalau dideketin, misalnya ada 2 pemain dari Lords of Ice, itu dia fault line-nya keluar dan nice combo banget Ryzen dengan penempatan Nano. Swarm-nya berhasil mendapatkan Shiro. Itu nice banget. Nice mini game dari Lords of Ice, membuahkan 1 kill. Masalahnya Ryzen low HP dan mau nggak mau harus bermain jauh. Melihat dia masih cukup banyak utility yang bisa dimainkan. Sementara dari Onyx, setelah mereka gagal, mereka bakal reset. Tapi flexing one tap son. Iya, pala ditukar pala leh. Buset, 3 lawan 4 sekarang. Otak gue masih sedikit loading akan apa yang terjadi tadi. Tapi Ryzen nih agak berbahaya posisi yang dia isi. Ini semua berharap banget sama Ryu tentunya untuk mendapatkan first kill. Karena kalau enggak, Ryzen di backside ini bakal posisi yang sulit banget untuk dipertahankan. Mungkin turret bisa memperlambat, tapi ya bakal lama-lama banget. Alan Bot ke-trigger dan bakal langsung ada inisiasi. Lihat 15 detik terakhir dari Onyx G. NC Slasher mampu mendapatkan 1, tapi spike-nya drop. Dan di sini tersisa 1 lawan 3, tidak akan bisa. 10-7 Onyx G. Tidak memiliki banyak waktu dan Lords of Ice mempertahankan posisi mereka dengan sangat kokoh itu ya. Onyx G senang banget main lambat, eksekusi 15 detik terakhir. Masalahnya itu sangat mengandalkan kesempurnaan dan ketika monyet tadi nggak dapetin entry frag-nya, di situ kelar sudah. Dan apalagi spike-nya drop di situ udah sulit banget. Ya tadi bahkan kayak nggak cuma Ryu doang sama Ryzen yang di arah Eset, bahkan tadi posisi Insane juga dia datang nge-swing untuk bantu dari arah A-Link. Dia dapetin 1 spike drop kill dan membuat posisi dari Ryzen masih selamat. Dia masih bisa bermain atau ya ngumpet-ngumpet di balik box. Jadi Onyx G sulit banget untuk bisa dapetin round tersebut. Dan sekarang kayak Onyx G sedikit mempercepat temponya karena coba untuk nge-pick ke arah garage, tapi dia mundur lagi karena jiggle dari kedua tim saling melihat satu sama lain tapi nggak bisa untuk didapetin killnya, sehingga membuat Monyet harus mundur karena ini adalah Spectre dari Monyet. Dia punya blast round sebenarnya, tapi kayaknya kemungkinan besar akan digunakan di next round. Berjaga-jaga kalau seandainya mereka kalah di round kali ini. Dan Monyet kembali second approach, coba untuk masuk lagi mungkin ke arah garage yang akan berdua lagi mungkin dengan Ryzen. Tapi masih nunggu informasi atau masih nunggu timing karena 3 pemain dari Onyx G udah berada di arah Silong. Menunggu call, menunggu informasi yang didapatkan oleh Monyet di arah garage. Dan sudah masuk Monyet cepat tapi turun the smoke dari Ryzen. Tracking yang begitu baik, Monyet harus hilang. Tapi after smoke membuat Ryzen kebingungan. Cuma nge-text sekali doang tapi Onyx G
dia nggak jadi untuk masuk ke arah Silom karena tahu banyak sekali utility delay 30 yang seconds dikeluarkan oleh Lord of Fate di arah seaside dan memilih untuk ke arah B. Frantic Spy, mana BKP dan AC Slasher mendapatkan Kylie di timing smoke-nya pop out, tapi Insane berhasil dapetin Shiro dengan Atrus Fury Spike yang gagal di plan. Bahkan yang ketiga juga berhasil connect, lari lagi ke arah E dari Severin, coba untuk melakukan play, Rolling Thunder keluar nggak dikasih nge-plan. AC Slasher hilang, Elmimor hilang, hanya menyisakan Severin seorang diri yang bahkan sudah diantisipasi oleh Insane 10-8. Wow, Lords of Heist rapih banget mainnya. Mereka memanfaatkan utility dengan sangat luar biasa. Ini sesuatu yang jarang kita lihat ya di tier 2. Utility usage mereka on point banget. Mereka nggak takut, mereka nggak malu-malu buat ngeluarin utility purely buat menangin angka, atau tepatnya ngeluarin ultimate buat dapetin angka. Dan mereka nggak ragu sama sekali. Mereka tajam jelas. Ini Onyx gue yakin gak nyangka bakal mendapatkan perlawanan sesengit ini juga ketika bertemu dengan Lords of Heist. Albert, apa yang lu lihat dari pertandingan ini? Karena jelas gue gak nyangka bakal sesengit ini juga ketika ketemu dengan Lords of Heist. Iya, ini map terbaik dari tim Eloha juga. Mereka punya persiapan sama seperti game kemarin. Dan gue suka juga mereka punya dua ultimate di round barusan. Mereka manfaatin. Mereka nggak mau melakukan kesalahan. Kelihatan dari awal round, side-nya pun dikosongin. Mereka udah siap mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan retake. Pertanyaannya, bagaimana mereka akan menangin round demi roundnya tanpa ultimate di next round, apalagi Onyx memiliki 2 ultimate. Itu pertanyaannya, karena di beberapa momen nih Eloha kayak kelihatan main retake, kasih space, sedangkan Onyx memang kalau cenderung main lambat dan harus nge-counter ultimate seperti round barusan itu sulit banget. Oke, thank you banget Albert buat analisis singkatnya. Dan ini kayaknya bisa banget dikejar, karena kalau lu lihat sekarang Onyx mereka harus eco, kecuali Bladestorm dari seorang monyet bisa menunjukkan tajinya. Dan Kylie dengan operator, apakah monyet bisa membalaskan dendamnya? Iya. Itu dia pertanyaannya dong. Tapi drone dulu ternyata bakal ke spot, miss the shot. Kylie bakal langsung mundur karena keusir sama drone, dan kayaknya eksekusi ke arah side atau Siap, eksekusi ke arah Saita, tapi ini kayaknya oke, miss the shot dari Kylie. Dia langsung mundur, Blastorm juga udah diaktifkan, ada Gravity 2, tapi monyet udah di backside. Insane, masih bisa dapetin enemy more, berganti klasik, tapi harus tumbang. Tapi somehow, Ryu langsung menjadi anchor yang kuat untuk Lord of Heist di arah A-side. Repositioning yang begitu baik dari Ryu, mengantisipasi semua spot atau angle yang udah mulai diisi sama Onyx G. Karena monyet Blastormnya habis, dia terpaksa ganti klasik. Dapetin 1 kill memang karena Kylie, tapi Ryu udah sigap datang untuk nge-refrag, untuk nge-defense A-side-nya semaksimal mungkin, dan terbukti Onyx G hanya terpaut 1 angka doang atas Lord of Heist 10-9. Ini Onyx G udah ya bener, udah bilang mereka tuh kayak tahu. Oke, tapi by the way terima kasih Profesor Frost Misty untuk analisa singkatnya. Lord of Heist tuh kayak tahu kita kalau lawan Onyx ngadu tembak sulit guys. Mari kita lawan Onyx pakai utility, dan itu yang mereka lakukan dari Lord of Heist. Mau dari sisi nge-anchor-nya kuat, ngedelay-nya kuat, retake-nya kuat karena utility usage yang begitu baik sekali lagi. Tapi Onyx G sudah ready, bergerak cepat bahkan tanpa perlu Rolling Thunder. Tapi Riser once again menangkap monyet yang coba untuk tailwind dash. Tapi Elmimor berhasil dapetin trade kill-nya. Shiro harus hilang masuk ke dalam smoke. Yang gak di-spec masih ada satu pemain. Tapi si Slasher Run and Gun Vandal mendapatkan peekaboo. One tap dari Ryu, 2 lawan 3. Onyx G ini berbahaya. Aftershock dikeluarkan, tapi Ryu nengok ke arah yang salah. Tapi si Slasher juga harus tumbang. Ryu pun mendapatkan Severin 10-sama. Oh my god, Lord of Heist benar-benar mengejar Onyx G, menyamakan kedudukan dengan defense yang begitu solid. All thanks to Ryzen once again yang mendapatkan monyet sekali lagi. ya itu. Dan menurut gue di ronde ini lots of miscommunication. Gue nggak ngerti kenapa Shiro harus masuk ke dalam smoke itu, dimana dia punya flash, dia punya rolling thunder. Nggak ada keharusan sama sekali bagi Onyx untuk ngambil backside sedalam itu dengan cara seperti itu. Dan tadi sayang banget NC Slasher dapat free kill dan dia miss. Itu lots of miscommunication, bad judgment, dan pada akhirnya membuat kita berada di angka 10-10. Lords of Heist bisa saja menyajikan ke kita
upset pertama di VCT Indonesia. Ryzen masih menahan dari arah Garage. Ada 2 pemain Nano Swarm dari Elmimor. Jelas sekarang semua tekanan ada di pundak Onyx G. Rolling Thunder dan Cosmic Divide masih online. Di luar dugaan ternyata 2 ultimate itu nggak dipakai di ronde sebelumnya. Sementara dari Lords of Ice bermain default. Heavy towards B. Nampaknya di sini Onyx. Onyx kembali menjadi ujung tombak. Masalahnya ada turret di sebelah kiri di default position. Severin sendiri mencoba mencari celah. Masalahnya lu lihat Ryu udah siap aja pakai fault line. Begitu ada kontak, begitu ada alarm atau turret nembak, dia bakal buka fault line itu. Dan kayaknya side A yang bakal jadi tujuan utama. Sayangnya Kylie operatornya belum menemukan mangsa kali ini. Dan berhasil crossing. 1 pemain, Severin bakal nahan di situ aja, sementara side B-nya bakal dikolosin mungkin. Kayaknya bakal di-smoke turretnya. Langsung aja dash in dari seorang monyet. Dan di sini Ryu terkena stun. Dan nampaknya monyet mencoba spray and pray, berhasil connect. 4 lawan 4, Severin terculik, tapi Elmimor dengan sheriffnya berhasil connect juga. 3 lawan 3 sekarang, ada Rolling Thunder dari Shiro. Gak bisa rotasi dan Rolling Thundernya dibuka secara prematur oleh seorang Shiro. Monyet sendiri arah Heaven dan Spike di plan untuk Helink. Jadi ini cukup menarik. Dan Elmimor masih menahan dari arah Rabbit, berhasil connect. 1 kill, 3 lawan 2 sekarang Shiro. Coba untuk connect lagi dan Elmimor mampu mendapatkan triple kill. Sekarang Kylie harus melakukan clutch. Kayaknya akan ganti senjata ke sebuah Phantom. 2 lawan 1, harus main rapat, harus main refrag dengan posisi seperti ini. Tidak boleh gegabah dan Kylie nampaknya bakal call untuk save operator dan Onyx. Berhasil memenangkan 1 angka. Kylie masih belum mendapatkan mangsanya dengan operator. Dan thrifty round untuk Onyx G. Wah, itu menurut gua ini udah definisi the big brain dari Severin sih. Kayak dia coba untuk main default, coba untuk cari-cari info. Dari tadi monyet masih standby di arah entrance B, Severin ada di arah A short gitu kan, di arah sewernya. Terus somehow mereka bisa masuk ke dalam site. Bahkan mereka bisa dapetin planting untuk A-Link. Makanya tadi menurut gua Rolling Thunder prematur dari Shiro tuh bener-bener buat nge-secure A-Linknya supaya mereka bisa nge-post plan di A-Link. Meninggalkan Elmimor sendirian di arah mid. Dan untungnya itu work sih. Untungnya menurut gua dari Elmimor dia dapetin 2 kill lagi di arah mid. Mungkin kalau dia nggak dapetin kill itu sebenarnya sedikit ngeri untuk Onyx G. Tapi mereka berhasil dapetin round tersebut 11-10 dengan strategi yang sama. Bedanya sekarang dia nge-plan ke arah B. Gak jadi karena adanya Aftershock dan juga Hunter's Fury. Bahkan Ryu masih bisa dapetin kill karena monyet. Spike yang bisa di-recover. Ketukar vandalnya oleh Shiro. Tapi Spike masih bisa diamankan. 5 lawan 4. Drone sudah ready. Kylie juga udah standby dari arah Garage, nge-pick arah double door dan langsung mundur karena adanya full flight. Pengusiran mantap, tapi Acid Slasher harus down. Di tangan Kylie, smokernya hilang. Onyx G di absen 1 per 1. Shiro memang bisa untuk membalikan keadaan dan untungnya juga Severin berhasil menyamakan kedudukan lagi. Wallbangnya dari Peekaboo membuat keuntungan itu, menyamakan kedudukannya itu gak jadi. Karena dipatahkan oleh Peekaboo menjadi 2 melawan 3. Di mana 40 detik waktu tersisa. Harus memutuskan ingin gerak ke arah mana. Ini masalahnya mereka mencar. Severin dan juga Elmimor mencar. Memberikan satu presence rupanya ke arah E dengan adanya recon yang dilempar oleh Severin. Tapi spike-nya udah berhasil terpasang di arah C. Masih ada 1 smoker dari Peekaboo. Oke, lockdown sudah dikeluarkan untuk mendelay retake dari Lord of Face. Starsnya sudah habis. Oh enggak, masih punya 1 dari Peekaboo. Dan dia juga masih punya Cosmic Divide untuk melakukan retake defuse. Sudah ada recon yang dikeluarkan ke arah Garage. Nggak nge-detect siapapun. Tapi Elmimor dia nggak aware akan belakangnya. Cosmic Divide-nya dibuka. Ini tentu saja akan menjadi round milik Lord of Face. Sekarang nggak adanya gangguan yang bisa diciptakan. Tapi ternyata ada Hunter's Fury. Coba untuk mengusir. Coba untuk dikejar. Tapi sayangnya Severin sudah dicari oleh Ryu. Dan spike-nya sudah half diffuse. Apakah sempat? Dan tentu saja sempat untuk Lord of Face. 11-11. Oh my god, sengit banget. Dan itu udah nice recovery banget dari Onyx G. 11 sama Severin dan Elmimor udah melakukan segalanya. Tapi sayangnya itu Elmimor sedikit blunder, nggak bisa disalahin juga karena iya dia kena recon di situ. Mungkin harusnya sih dia nggak perlu ini ya, nggak perlu ngeliatin arah situ lagi karena dia nggak kedetect. Harusnya musuh juga nggak mikir ke situ, tapi dia kemakan dan itu sangat disayangkan. Andai masih ada Elmimor
mungkin ceritanya berbeda. Severin udah make a play dengan mendapatkan 2 kill menggunakan Hunter Fury, tapi respon cepat dari Lords of Ice yang gue suka menggagalkan retake tadi. Dan sekarang Onyx G force buy keluar, atau tepatnya half buy. Ini do or die sih. Ini do or die karena lu lihat ekonomi dari Lords of Ice nggak bagus-bagus banget juga. Jadi siapapun yang menang di ronde ini bisa aja menangin map ini. Dan ini ronde penentuan. Ini ronde terpenting di map ini. Lihat Onyx swing dapat 1 dash in langsung gak pakai babi bu, terlalu cepat menurut gua. Ryu mendapatkan free kill dan akhirnya Ryu pun tumbang 4 lawan 3. Yang punya Rolling Thunder mati sekarang menjadi masalah besar untuk Lords of Ice dengan entry yang sangat bombastis dari Monyet. 4 lawan 3, Cosmic Divide dibuka langsung oleh NC Slasher. Dan sekarang Kylie dengan operator bukan senjata terbaik untuk melakukan retake. Peekaboo cuman punya 1 star. Insane punya recon yang udah dipakai langsung loncat menuju kematian. Dan Onyx G mendapatkan match point atau tepatnya map point. 12-11. Match point. Asli itu kuncinya ada di Monyet swing dapat. Walaupun sempat ngeri, tapi Ryu itu posisi mati sih menurut gua. Mentok lu dapat 1, kalau lu hoki lu dapat 2 karena lu udah pasti di trade. Dan seperti yang gue bilang, ronde ini penting banget karena ekonominya dua-duanya jelek. Akibatnya sekarang kalau kita lihat Lords of Ice akan bermain dengan senjata yang lebih inferior. Ya ini menurut gua gila sih ketika Monyet udah berhasil dapetin entry dan meskipun emang dia hilang dan tadi kalau kita lihat Severin dari area shot dia nyuekin posisi Ryu. Dicuekin, dia percaya teman-temannya bisa dapetin kill ke arah Ryu, dia fokus ngambil ke backside dan itu berhasil. Dan free weapon tentunya 3 senjata karena emang tadi Monyet beli 1 vandal, 3 senjata free upgrade dan sekarang seperti yang lu bilang ini adalah ekonomi seadanya dari Lord of Ice. Masih punya Rolling Thunder memang, tapi di sini Insane coba berjaga dari dekat, 1 kill didapatkan, coba untuk cari kill kedua, berhasil didapatkan memang. Rolling Thunder keluar tapi nggak kena ke arah Shiro. Shiro masih bisa bertahan tapi Ryu dapat kill tersebut, tapi Severin coba untuk melakukan swing. Wow, dia situation upgrade langsung dari Monyet, itu berhasil dapat kill dan rupanya Monyet wallbang-nya menjadi penutupan untuk Onyx G.